Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun kalian berada ya. Oke, untuk mata kuliah akuntansi sektor publik di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai karakteristik lingkungan organisasi sektor publik. Jangan di skip ya teman-teman semuanya, karena nanti di akhir presentasi Ibu akan memberikan beberapa informasi terkait dengan pertemuan kita minggu depan. Oke, langsung aja kita mulai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik lingkungan organisasi sektor publik. Nah, sebenarnya akuntansi sektor publik itu sangat berkaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Emang domain publik itu apa sih? Domain publik adalah wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Jadi domain publik itu dia bisa mencangkup lebih dari sektor swasta. Apa aja contohnya? Ada pemerintah pusat dan perusahaan milik negara seperti BUMN, BUMD, ada yayasan, ada organisasi politik dan organisasi massa, ada LSM, ada organisasi nirlaba lainnya. Jadi domain publik ini di dalamnya ada akuntansi sektor publik yang diterapkan. Untuk apa? Untuk memberikan informasi-informasi yang ada pada domain publik ini. Nah, oke. Nah, sebenarnya sektor publik ini mencangkup apa aja sih? Sektor publik itu mencangkup banyak hal. Nah, ada ekonomi, ada politik, ada sosial, ada budaya. Kalau sektor publik yang mencangkup bidang ekonomi, di dalamnya ada entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dan memenuhi kebutuhan dan hak publik. Banyak sekali ini ya dannya ya. Oke, kita hapuskan aja nih dannya nih. Entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik serta memenuhi kebutuhan serta hak publik gitu ya. Entitas yang dimaksud tuh kayak gimana? Entitas yang dimaksud untuk yang menghasilkan barang dan layanan publik itu biasanya bentuknya seperti pemerintah, organisasi milik negara, dan organisasi-organisasi nirlaba. Nah, itu kan pasti akan memiliki hubungan-hubungan dengan publik gitu, hubungan-hubungan yang pemenuhan dari kebutuhan serta hak publik. Nah, di dalam akuntansi sektor publik itu pasti ada kegiatan jasanya. Kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari suatu entitas. Namanya juga akuntansi sektor publik, pasti bentuknya bersifat keuangan dan kuantitatif dari suatu entitas atau suatu organisasi gitu ya. Nah, mari kita lihat hubungan organisasi dengan informasi-informasi akuntansi. Oke, sebentar ya. Oke. Hubungan organisasi dengan informasi akuntansi, kita lihat yang pertama ada organisasi. Organisasi ini memiliki beberapa tipe organisasi, di mana lingkungannya berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu menghasilkan informasi akuntansi ya. Karena dari informasi akuntansi ini kita akan mengetahui apa aja sih yang ada di dalam organisasi itu. Kita bisa mengetahui pencapaiannya sampai seberapa, pencapaiannya sampai mana sebuah organisasi itu. Oke, dalam organisasi pasti ada aktivitas manajerial, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ketika organisasi tidak ada aktivitas manajerial, maka di dalamnya tidak bisa disebut organisasi gitu. Karena organisasi pasti di dalamnya pasti ada aktivitasnya, terutama aktivitas manajerial. Ini adalah aktivitas yang krusial, pasti ada di dalam sebuah organisasi. Nah, aktivitas manajerial ini akan menghasilkan decision making. Apa sih decision making? Decision making itu adalah pengambilan keputusan. Keputusan pasti akan dihasilkan dari aktivitas manajerial di dalam organisasi. Untuk apa? Kembali lagi, untuk mengetahui informasi dari organisasi.
Bentuknya bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kalau yang kuantitatif bentuknya bisa akuntansi, bentuknya bisa non akuntansi. Nah, yang akuntansi, kita bahas yang akuntansi deh sekarang ya. Kita nggak usah bahas yang non akuntansi, kita nggak usah bahas yang kualitatif. Kita bahas yang kuantitatif aja karena ini akuntansi sektor publik. Kalau yang bentuknya akuntansi pasti ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen. Dimana nanti kalau akuntansi keuangan bentuknya pasti laporan keuangan. Laporan keuangan yang melaporkan hasil-hasil keuangan, aktivitas-aktivitas apa aja sih yang melibatkan keuangan dalam perusahaan tersebut. Kalau akuntansi manajemen pasti di dalamnya melibatkan bagaimana manajemen dalam suatu perusahaan itu berjalan. Pasti tetap ada hubungan dengan bagian keuangan, itu pasti. Oke. Nah, ada beberapa tipe organisasi di saat ini ya. Yang ada 4, yaitu yang pertama pure profit organization. Pure profit organization ini memiliki tujuan untuk menyediakan atau menjual barang dan jasa, termasuk untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. Jadi dia menyediakan atau menjual barang, menjual jasa untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Nah, sumber pendanaan organisasi dari pure profit organization ini berasal dari investor swasta dan kreditor. Bentuknya bisa PT, bisa CV, bisa firma. Ibu ulangi lagi, tujuan organisasi pada pure profit organization ini yaitu untuk menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Sumber pendanaannya dari mana? Dari investor swasta dan kreditor. Bisa PT, bisa firma, bisa CV. Yang kedua yaitu quasi profit organization. Quasi profit organization ini memiliki tujuan untuk menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para pemilik. Menjual atau menyediakan barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai tujuan yang telah dikehendaki pemilik. Sumber dananya bisa berasal dari investor swasta, bisa investor pemerintah, dan kreditor. Dan para anggota lah, ini banyak lagi ya dannya ya Allah. Nah, investornya bisa dari swasta, bisa dari investor swasta, bisa dari investor pemerintah, bisa dari kreditor dan para anggota dari dalam organisasi tersebut. Bisa BUMN, bisa BUMD. Tuh. Yang ketiga yaitu quasi non-profit organization. Maksud dan tujuan dari quasi non-profit organization ini yaitu untuk menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan atau surplus. Sumber dananya bisa dari investor swasta, investor pemerintah, dan kreditor. Nah, ini kalau quasi non-profit organization ini bentuknya bisa rumah sakit atau yayasan pendidikan gitu. Oke, next yaitu pure non-profit organization. Ini tujuannya yaitu untuk menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaannya bisa dari pajak, retribusi dari utang aset negara. Nah, ini bentuknya bisa berbentuk kegiatan agama, LSM, panti jompo, organisasi dan pemerintah. Jadi ini adalah lembaga non profit. Jadi dia tidak tujuannya untuk mencari laba. Tujuannya bukan mencari laba. Namanya juga non profit organization ya, yang dia pendanaannya dari pajak, dari retribusi, dari utang aset negara gitu. Oke. Nah, seperti ini kita sudah membahas beberapa tentang karakteristik dan lingkungan organisasi sektor publik. Singkat-singkat aja, nggak usah panjang lebar. Nanti ketika kalian mau memiliki pertanyaan langsung aja ditulis di e-learning, ditulis di kolom komentar. Nanti akan Ibu sediakan focus group discussion atau FGD. Nanti di sana silahkan kalian mengajukan pertanyaan dan jangan lupa setiap pertanyaan yang atau pernyataan atau kalian membantu menjawab akan mendapat nilai.
tidak ada yang nggak dapat nilai kalau kalian memiliki partisipasi di dalam kelas, di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Untuk informasi mengenai minggu depan, kita akan menggunakan meetingnya Zoom atau Google Meet. Nanti pertemuan berikutnya akan mulai presentasi, yaitu di materi value for money pada akuntansi sektor publik. Oke, bersiap untuk kelompok pertama. Minggu depan akan Ibu sediakan sesi untuk kalian presentasi, nggak usah lama-lama. Yang penting kalian bisa mempresentasikan materi dengan baik, dan nanti tetap sesi pertanyaan dan sesi tanya jawab akan kita selenggarakan di dalam e-learning gitu ya. Oke, terima kasih perhatiannya teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.